Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 166 sampai dengan 170 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 166 adalah sebagai berikut. Artinya, tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ayat 167 artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sedangkan ayat 168 artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Adapun ayat 169 artinya, kecuali jalan ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Ayat 170 artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikian terjemahan dari ayat 166 sampai 170 dari surat An-Nisa. Terkait dengan ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, Allah berfirman dalam surat ayat 163 yang telah lalu, maksudnya, di mana dalam ayat 163 tersebut mengandung penetapan kenabian Muhammad SAW dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari kenabiannya. Terutama dari kalangan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Dalam ayat 166 yang telah kita bacakan tadi di atas, Allah berfirman yang artinya mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Di sini mengandung makna artinya, yaitu meskipun orang-orang yang mendustakanmu itu menyelisihimu, itu mengkufuri Al-Quran, Allah Ta'ala tetap bersaksi untukmu bahwa kamu adalah Rasul yang telah Allah tetapkan. Dan telah Allah Ta'ala turunkan Alkitab kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Terkait dengan ini, maka Allah berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 42, yang artinya, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Maksudnya pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 166 yang telah kita bacakan tadi, di mana dalam ayat tersebut terdapat kalimat Allah menurunkannya dengan ilmunya. Di sini maksudnya adalah di dalamnya terdapat ilmu Allah Ta'ala yang dia kehendaki agar diketahui oleh hamba-hambanya berupa bukti-bukti nyata, petunjuk, pembeda antara hak dan batil,
semua perkara yang dicintai dan diridoinya, semua perkara yang dibenci dan dimurkainya, semua perkara yang berkaitan dengan ilmu gaib, baik yang terjadi pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Dan semua perkara yang berkaitan dengan penyebutan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha suci, yang tidak diketahui oleh Nabi yang diutus oleh malaikat yang didekatkan kepadanya, kecuali Allah Ta'ala yang memberitahukannya kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, maksudnya ilmu Allah, melainkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sini juga Allah telah berfirman dalam surat At-Toha ayat 110 yang artinya, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya, maksudnya ilmu Allah. Terkait dengan hal ini, Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Atha bin As-Sa'ib. Dia berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami pernah membacakan Al-Quran kepadaku. Dahulu bila ada seseorang dari kami yang membacakan Al-Quran kepadanya, dia akan berkata, sungguh kamu telah mendapatkan ilmu Allah Ta'ala. Jadi pada hari ini tidak ada seorang pun yang lebih afdal daripada kamu, kecuali dengan amal perbuatan. Lalu dia membacakan firman Allah Ta'ala, yaitu yang artinya Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Ini adalah terjemahan dari ayat 166 surat An-Nisa. Selanjutnya dalam ayat 166 tersebut terdapat kalimat, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Di sini maksudnya yaitu menjadi saksi terhadap kebenaran yang datang kepadamu, yang diwahyukan kepadamu, dan yang diturunkan kepadamu, beserta kesaksian dan pengakuan Allah Ta'ala untukmu dengan kebenaran tersebut. Selanjutnya dalam kalimat yang tercantum dalam ayat 166 adalah kalimat, cukuplah Allah yang mengakuinya. Dulur-dulur seiman, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada sekelompok orang dari kalangan orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda kepada mereka, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa kalian telah mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah. Mereka berkata, kami tidak mengetahui hal tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, yang artinya mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Ini adalah terjemahan dari ayat 166 surat An-Nisa. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 167 dari surat An-Nisa, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Di sini maknanya adalah mereka itu kufur terhadap diri-diri mereka sendiri, sehingga tidak mau mengikuti kebenaran dan bahkan berusaha kuat menghalang-halangi manusia untuk mengikuti kebenaran dan meneladaninya. Sungguh mereka telah keluar dari jalur kebenaran dan telah tersesat dan telah menjauh darinya sejauh-jauhnya. Selanjutnya Allah Ta'ala mengabarkan tentang ketetapannya berkaitan dengan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang berbuat zolim terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan dosa kekufuran tersebut, menghalang-halangi manusia dari jalannya, melakukan dosa-dosa terhadapnya, dan melanggar perkara-perkara yang diharamkan Allah, yaitu bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan
yaitu jalan yang menuju kebaikan, kecuali jalan menuju neraka jahanam. Ini tercantum dalam ayat 168 dan 169 yang telah kita bacakan tadi sebelumnya. Itu adalah istisna, yaitu pengecualian yang terputus. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ini ada cuplikan dari ayat 169 surat An-Nisa. Selanjutnya dalam ayat 170-nya dalam surat An-Nisa, Allah telah berfirman yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Di sini maksudnya adalah telah datang kepada kalian itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa petunjuk, agama yang hak, dan penjelasan yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Maka berimanlah kalian terhadap segala sesuatu yang dia bawakan kepada kalian, dan ikutilah dia. Niscaya itu akan membawa menjadikan kebaikan bagi kalian. Selanjutnya dalam ayat 170 ini, Allah juga berfirman yang artinya, dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan bumi itu adalah kepunyaan Allah. Jadi maksud dari kalimat dari ayat 170 ini adalah Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan kalian dan keimanan kalian. Dan Allah Ta'ala tidak akan termudorati disebabkan oleh kekufuran kalian. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 8 yang artinya, dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Sedangkan di ayat ini Allah juga berfirman yang artinya, dan adalah Allah maha mengetahui. Ini adalah kalimat dari dalam ayat 170 surat An-Nisa. Itu maksudnya adalah yaitu orang-orang yang berhak mendapat petunjuk, lalu Allah Ta'ala menunjukinya dengan jalan yang lurus. Dan terhadap orang-orang yang berhak mendapat kesesatan, lalu Allah Ta'ala pun akan menyesatkannya. Selanjutnya kalimat terakhirnya adalah lagi maha bijaksana. Itu maksudnya adalah maha bijaksana dalam semua ucapan, perbuatan, syariat, dan ketentuan takdir Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.